Yang pertama di New York, terus yang kedua di Washington DC. Saya sekolah di Washington DC dan di New York juga. Alhamdulillahnya selama di Amerika itu saya juga keliling-keliling ke berbagai state, like Los Angeles, ke Houston dan segala macam. Semua pengalaman itu saya bersyukur karena belum tentu kalau misalnya saya nggak keluar dari kelas 5 SD kemarin, kalau saya terlambat mulai ngafal Quran, belum tentu saya bisa ngerasain nikmat kayak gini. Lalu kemudian saya melihat ke belakang ke teman-teman saya yang dulu menertawai saya karena bilang, lu gaya banget sih lo, kalau dari sekolah mentang-mentang apa lagi bilang ngafal Quran lagi bilang, ya now you can see me gitu. Sekarang kalian bisa lihat bahwa kalau ngafal Quran itu kan bukan suatu hal yang kuno gitu, malah teman-teman tuh harusnya malah belajar dari Quran gitu. Karena papa juga pesan sama Wirda, kalau kita megang Quran itu kayak pegang kunci kemana aja, ke seluruh dunia. Maka itulah yang terjadi kepada papa, kepada saya, dan kepada teman-teman juga dan yang lainnya, dan juga turut mengamalkan dan menghafalkan Quran. Alhamdulillah saya bisa keliling dunia gratis dengan Al-Quran atas izin Allah, bisa ke berbagai belahan dunia gratis atas izin Allah karena Al-Quran. Itu yang saya lagi benar-benar gober-goberan ke teman-teman semua, karena mereka tuh sekarang ngerasa, oh ya gue kalau gak pintar, gue gak bisa sekolah di luar negeri. Padahal salah banget. Ada 1001 cara, ada 1001 jalan. Gak mungkin dong kalau jalannya cuma satu, pasti ada yang lain, ya kan? Gak mungkin. Jadi saya bilang ke teman-teman, udah kalau lu pengen apa-apa, ngaji aja, buka aja Qurannya, ngapain lagi sih lu? Gitu. Ya pikirnya gitu, udah mirip kayak semacam belum? Udah belum? Kenapa? Saya bilang ke mereka, Bu, Pak, Dek, kakak-kakak, kalau baca Quran itu sama aja kayak ngumpulin pahala, bener kagak? Bener. Kalau kita baca satu huruf ditambahin berapa? 19 kali lipat, Bu, Pak. Bayangin kalau kita baca satu Quran, berapa poin yang kita udah dapat? Dan itu boleh banget gitu kan. Lalu saya pernah kan waktu itu papa ada masalah yang membutuhkan biaya lumayan besar lah ya. Kemudian saya bilang ke Allah, ya 150 paling ke 150 ribu aja buat Allah. Lalu saya nyari akal nih, waktu itu saya masih kelas 8, masih kelas 3 SMP hitungannya. Saya mikir gimana caranya supaya saya bisa dapat duit 150 tanpa harus keluar keringat. Ada nggak tuh anak kelas 3 SMP mikir kayak gitu? Saya rasa ada ya. Jadi saya mantap. Lalu saya mikir, gimana ya caranya gue bisa bantuin bokap gue gitu. Lalu ada caranya yang paling keren, yaitu apa? Sholat fajar sebelum subuh. Itu gila, subhanallah pahalanya. Kalau ada orang yang laksanain sholat fajar, itu seperti kaya banget gitu. Kaya banget, dunia dan sisanya tuh kayak milik dia gitu. Lalu saya amalin terus. Saya targetin baca selawat 5.000 per hari khusus buat papa. Kemudian saya baca Quran, ngatamin Quran segala macam. Dan ketika selesai ngatamin Quran, nggak begitu sedekah lazim, udah selesai. Enggak, tapi setelah sedekah lazim, saya bilang ke Allah, ya Allah, nih pahala yang tadi saya udah baca Quran, boleh dong ditukerin buat papa saya buat 150 kalau bisa mah dilebihin. Ya lah, mau banget ya. Nambah terus. Nambah gitu. Ya alhamdulillah, mungkin karena banyak doa dari kawan-kawan juga, dari jamaah dan dari santri-santri, akhirnya urusan beres gitu, pelong. Malah nambah beneran, nambah. Masalahnya, ya nggak apa-apa. Allah ngasih ujian lengkap dengan kunci jawaban, cuma kita emang nggak boleh nyontek, harus berusaha nyari tahu jawabannya apa gitu. Tapi juga kalau udah berusaha, ujung-ujung ketahuan, oh di sini masalahnya, oh begini cara nyelesainnya. Begitulah nih, kamu udah kayak orang dewasa aja ya. Oke deh. Terus mengenai sholawat, lupa. Jadi saya tuh pernah dengar ceramahnya papa. Papa bilang, kalau mau apa-apa, sholawatin aja. Lu mau mobil, tongkrongin aja jalanan lewat BMW, Allah bisa pesan. Insya Allah dikatakan orang gila sama orang. Saya praktek gitu. Waktu itu, waktu umur saya masih 10 tahun, saya pengen banget punya laptop. Lalu nggak sengaja saya dengar ceramah bapak saya bilang kayak gitu. Aku pengen buktiin nih, kalau gue bener apa kagak ya? Iya beneran. Saya sendiri jarang banget dengar ceramahnya papa. Karena jamaah kan banyak tuh yang dengar ceramah papa kan. Praktekin bisa, masa anaknya kagak bisa? Ya intinya begitu dah. Iya deh. Tahu ya. Akhirnya saya jalanin tuh kan.
Lalu saya selawat Anak 1 ya? kali sehari. Fair nggak? Pernah lihat Adil nggak? Tidak. Enggak. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sorry. Tentu saja tidak. Makhluk dari Amerika jadi masih kayak gitu. Enggak deh. Ya, jadi saya praktekin selawatnya. Oh iya, di laptop harganya 10 juta. Kalau udah pengen itu harus selawat lebih dari 1 kali sehari. Berarti berapa ya? 1000 kali sehari. Dan saya ngotot Pak mintanya. Saya bilang ke Allah, saya doa, ya Allah, Wirda pengen banget punya nih laptop. Kalau bisa 2 minggu harus sudah nyampe. Gimana sih caranya? Ya namanya juga anak kecil lah ya. Akhirnya ya udah saya selawat 1000 sampai hari ke 14. Udah pas 2 minggu tuh. Nabung dong. Hah? Nabung. Kakek adek tanda-tanda tuh laptop bakal nongol. Kakek adek sama sekali. Lalu kebetulan pada saat itu malam-malam dan itu hari ulang tahun saya tanggal 29 November. Jangan lupa kadonya nanti ya. Asik. Kalau mau nyusul sekarang kasih amplop juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Akhirnya mama ngajakin saya ke mall. Wih udah senang-senang kan. Mama tahu nih gue pengen apa gitu. Karena kamar saya tuh bener-bener ada ditempel gambar laptop itu semua Bu Pak. Di lemari, di tembok, depan kamar mandi. Jadi ketika saya lihat ada laptop, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gitu terus. Akhirnya saya diajak ke mall. Sampai mall makan malam. Dan saya bilang, "Mah, kapan ke toko laptopnya?" Kaget dong. Lah, mau siapa yang mau beliin? Karena gue GR banget ya jadi orang ya. Lalu saya gitu, ya udah mah, berarti salah nih, mama nggak mau beliin laptop kan? Emang nggak mau beliin gitu. Akhirnya saya minta izin sama mama, ya udah mah, kakak izin pengen ke atas, pengen ke lantai 2, pengen masuk ke toko itu, pengen ngusapin, pengen nyelawatin. Akhirnya mama nganter saya ke toko itu dan mbak-mbak karyawannya tuh udah apal banget sama muka saya. Kalau masuk pasti nggak beli, beneran. Iya, cuma musap-musap doang gitu. Ya nggak apa-apa, emang apa masalahnya gitu kan? Alhamdulillah, saya masuk tuh. Saya usahain gitu kan. Ya Allah, ini udah 14 hari, udah 2 minggu pas. Kok nggak ada sini gitu? Kok kagak nongol-nongol, di laptop kagak ada, logonya juga nggak kelihatan. Akhirnya saya udah pasrah lah, ya udah. Mungkin emang belum saat ini. Gak apa-apa, masih ada waktu besok, tenang aja. Pas banget saya pulang ke rumah. Bapak saya pulang dari Samarinda. Dan biasanya kalau Bapak bawa bingkisan, saya orang pertama yang buka. Benar. Misalnya Bapak pulang dari Surabaya, bawa bingkisan gitu, pasti saya buka langsung. Nah, kebetulan di Samarinda nih, Samarinda pulang nih. Ada bingkisan, kresek, jelek banget kreseknya. Kagak nafsu juga saya ngeliatnya. Tapi pas ngeliat kresek itu tuh kayaknya ada yang manggil gitu. Mir, buka gue dong. Buka dong gitu. Saya perasaannya apaan sih nih? Nggak atraktif banget gitu loh. Nggak apa banget gitu. Bukan something yang awesome or something. Ya udah akhirnya karena rasa penasaran juga, saya bukalah tuh kresek, jelek banget udah bolong-bolong. Ternyata pas dibuka-buka, masya Allah, subhanallah, isinya kerupuk 2 biji. Saya nggak bohong, ada 2 kresek merah dua-duanya dan dua-duanya juga bolong. Yang satu siap kerupuk, yang satu lagi ada 2 isi box laptop yang saya pengen. Subhanallah, 2 sekaligus, gila ya nggak? 2. Saya bilang ke Pak, masya Allah dari siapa Pak? Udah selesai, kami nangis lagi sampai sujud syukur. Pak bilang, oh itu orang nitip buat Ustaz Jamil. Lah. Akhirnya Bapak bingung loh, katanya mau Ustaz Jamil. Kok ada 2 laptopnya, aturan 1 kan? Akhirnya telepon lah ke beliau yang ngasih. Assalamualaikum. Tahu dong, Assalamualaikum. Gitu. Kak Biba, ini katanya laptop buat Ustaz Jamil, kok ada 2 sih? Kata Kak Biba apa? Ya Ustaz, yang satu lagi buat Wirda. Masya Allah, Masya Allah. Itu saya benar-benar nangis waktu itu, malam-malam nangis dalam cat-catan. Lalu saya bawa box laptop yang saya pengen itu, selalu saya bilang ke adik-adik, nih kakak dapat. Usaha 2 minggu nyelawatin dapat. 2 minggu top, persis seperti apa yang saya bilang. Lalu kemudian berangkat dari kejadian laptop itu, saya berangkat lagi ke yang lain. Apa? Saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen sekolah ke luar negeri. Papa bilang kunci bisa sekolah di luar negeri, bisa kerja di luar negeri, bisa tinggal di luar negeri adalah doa, dan sholawat. Nah, sebelum kita doa, baca sholawat. Supaya apa? Itu kayak 4G, istilahnya 4G. 2G sama 4G, cepetan mana? 4G. Ketika kita pakai sholawat, bukan push gitu, langsung ke atas. Iya, beneran. Usaha saya apa? Usaha saya bisa ke luar negeri itu pakai apa?
Selain karena Quran, saya beli peta dunia gede banget. Saya tempel di tembok di kamar. Saya garisin dari Jakarta ke Paris, Jakarta ke Melbourne, Jakarta ke sini segala macam. Terus saya bilang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pokoknya Bunda harus bisa keliling dunia gratis karena Quran. Lalu saya tambahan lagi doanya nih. Saya tambahin lagi, ya Allah saya pengen bisa keliling dunia gratis atas izin Allah karena Quran, mengajar Quran, dakwah, dan naik first class. Mantap benar ya. First class, gak apa-apa namanya juga minta doa ke Allah. Ya kan, gak ada masalahnya kalau minta ke manusia, baru ada masalahnya. Alhamdulillah, segala macam yang udah saya praktekin sholawat semuanya 98% udah bagus semua, tinggal satu yang belum jodoh. Dia kan udah gede, dapetnya jodoh gitu loh. Ini ada yang punya anak gak? Ya alhamdulillah. Oke, mungkin buat penutup, Bunda pengen ngasih hadiah sedikit aja bacaan Quran, mudah-mudahan jadi barokah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم. Terima kasih banyak untuk tante-tante dan om-om, masih biar awet muda ya. Oke, Bunda pamit dulu. Makasih banyak nih ya, ditunggu amplopnya. Ya. Ada, jelas bersama. Amplopnya kan tunggu duitnya aja. Atau minta nomor rekening boleh. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.